Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan dari sebuah kitab yang kecil atau kutayyib yang berjudul Qutufun min ahwalis salaf fi Ramadan fi ma'rizil iman. Qutufun min ahwalis salaf fi Ramadan fi ma'rizil iman. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang beberapa pendahuluan sebelum kita memasuki pada kitab ini. Kemudian kitab ini karena ditulis menggunakan bahasa Arab, maka metode yang akan saya gunakan adalah akan artikan satu persatu dari kata per kata, kemudian dirangkai kembali ke dalam bahasa Indonesia. Jadi kata per kata Ana akan coba artikan satu persatu, kemudian berikutnya disusun kembali ke dalam bahasa Indonesia. Karena susunan bahasa Arab itu lebih luas dibandingkan bahasa Indonesia. Di antara perbedaan yang sangat mencolok adalah dalam bahasa Arab kata kerja itu bisa terletak di depan. Contohnya dalam bahasa Indonesia, Muhammad makan roti. Muhammad makan roti. Akan tetapi dalam bahasa Arab itu bisa kata kerjanya terlebih dahulu atau fi'ilnya terlebih dahulu. Makan Muhammad roti. Jadi setelah kita artikan kata per kata, kita akan coba susun kalimat-kalimat tersebut menggunakan kalimat dalam bahasa Indonesia. Bismillah. Kita masuk di muqaddimah. Muqaddimah itu artinya adalah pendahuluan. Alhamdulillah. Alhamdu itu artinya segala puji. Alif lam di sini namanya alif lam al-istighraqiyah, yang jika dihapus itu bisa bermakna kullu. Alhamdulillah, segala puji lillah, milik Allah Subhanahu wa taala. Di situ tertulis huruf alif, mungkin bisa diberi tanda silang. Alhamdulillah, segala puji lillah, milik Allah Subhanahu wa taala. Alladzi, yang mana khassa, telah mengkhususkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mengkhususkan. Kemudian kita lompat dua kata berikutnya atau tiga kata berikutnya, mengkhususkan syahr Ramadan, mengkhususkan bulan Ramadan. Syahr itu bulan, Ramadan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkhususkan syahr Ramadan, bulan Ramadan, bil fadli. Bil fadli artinya dengan keutamaan.
Jadi di dalam bulan Ramadan itu ada beberapa keutamaan yang bisa kita dapatkan. Bil fadli, dengan keutamaan, wat tashrifi, dan dengan memuliakannya. Alhamdulillahilladzi khassa bil fadli wat tashrifi syahr ramadhana. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkhususkan syahr ramadhana, bulan Ramadan, bil fadli, dengan keutamaan, wat tashrifi, dan memuliakannya. Di sini penulis memulai tulisannya dengan bertahmid, yaitu mengucapkan alhamdulillah. Ini adalah salah satu bentuk zikir dari zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita bangun tidur, kita juga bertahmid. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Setelah kita memejamkan mata kita, tidur, diwafatkan. Dan zikir sebelum tidur diantaranya juga ada tahmid. Alhamdulillahilladzi kafani wa awani. Alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani. Alhamdulillahilladzi manna alayya wa afdala. Allahumma inni as'aluka bi'izzatika an tunajjiyani minan nar. Itu salah satu zikir dari zikir-zikir sebelum seseorang tidur. Seseorang bertahmid atau memuji Allah Subhanahu wa taala, hal ini bisa mengantarkan kepada seseorang atau menyebabkan seseorang untuk berhusnudzon atau berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa anzala fihi al-Qur'ana. Wa anzala, dan telah menurunkan, maksudnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan, fihi, padanya, pada bulan Ramadan, al-Qur'ana, Al-Qur'an. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an secara sekaligus dari awal sampai akhir pada malam Lailatul Qadar. Allah turunkan langsung ke Baitul Izzah, namanya Baitul Izzah, dan itu ada di langit dunia, di atas langit dunia. Allah turunkan Al-Qur'an secara sekaligus dari awal sampai akhir ke Baitul Izzah. Kemudian dari Baitul Izzah Allah turunkan Al-Qur'an melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap, sekitar 20 atau 23 tahun. Akan tetapi Allah turunkan Al-Qur'an secara sekaligus dari awal sampai akhir itu pada malam Lailatul Qadar ke Baitul Izzah, di atas langit dunia. Sedangkan yang ada di atas langit ketujuh itu namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur, tempat ibadahnya para malaikat. Hudan linnas. Hudan itu sebagai petunjuk. Maksudnya Al-Qur'an itu Allah turunkan sebagai petunjuk. Linnas, bagi manusia. Linnasi. Allah turunkan Al-Qur'an itu sebagai petunjuk bagi manusia. Kemudian Al-Huda atau petunjuk itu ada dua macam. Hidayah itu ada dua macam. Yang pertama ada hidayah yang dinamakan dengan al-bayan wal irsyad. Al-bayan wal irsyad, atau dalam bahasa kita disebut dengan mengajak, ajakan. Hidayah yang pertama namanya al-bayan wal irsyad, penjelasan dan juga al-irsyad, memberi masukan dan yang semisalnya, mengarahkan.
Al-bayan wal irsyad, hidayah mengajak. Hidayah yang kedua itu hidayah taufik wal ilham. Hidayah taufik wal ilham, atau dalam bahasa kita biasa disebut dengan penerimaan. Penerimaan. Jadi yang menjadi tugas kita adalah yang pertama, yaitu al-bayan wal irsyad, mengajak kepada kebaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad, "Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim." Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau itu adalah benar-benar orang yang memberikan hidayah menuju jalan yang benar. Ini hidayah yang pertama. Sedangkan hidayah yang kedua, yaitu penerimaan, itu adalah di luar kendali kita. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman mengisahkan Nabi Muhammad. Allah berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha." Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai atau sukai. Jadi ini hidayah yang kedua. Kalau hidayah yang pertama itu ajakan, yang kedua itu berkaitan dengan penerimaan. Wa anzala fihi al-Qur'ana hudan linnas, dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan padanya Al-Qur'an hudan linnas, yang mana Al-Qur'an itu merupakan petunjuk bagi manusia, hidayah bagi manusia. Wabayyinatin, dan juga penjelasan. Wabayyinatin berupa penjelasan. Minal huda, min di sini artinya berupa, al-huda artinya petunjuk, wal furqan, dan pembeda. Ya, pembeda. Maksudnya pembeda adalah pembeda antara yang benar dan yang salah. Wa anzala fihi al-Qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan padanya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas berupa petunjuk dan pembeda, pembeda antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah, antara yang halal dan yang haram. Kemudian wahtassahu subhanahu, dan telah membedakan. Subhanah, maksudnya di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah membedakan pada bulan Ramadan ini bil afwi wal ghufran, dengan al-afu itu maaf, dimaafkan, dihapuskan dosa-dosanya. Wal ghufrani, dan dengan ampunan. Akan tetapi untuk al-afu wal ghufran ada makna spesifik lagi. Bil afwi wal ghufran. Jadi Allah Subhanahu wa taala membedakan bulan Ramadan ini bil afwi, dengan pemaafan, wal ghufran, dan ampunan. Wal itqi minan nirani, wal itqi, dan pembebasan, minan nirani, dari neraka. Ini merujuk pada sebuah hadis bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Inna lillahi utaqa fi kulli yaumin wa lailah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan itu memiliki orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Berikutnya wa ayqadha, dan menyadarkan, bil wa'dhi, dengan memberikan peringatan.
Man waffaqahu, man di sini yaitu orang-orang, waffaqahu, orang-orang yang diberikan taufik, orang-orang yang Allah berikan taufik kepadanya, atau orang-orang yang Allah berikan taufik kepadanya, atau orang-orang yang diberikan taufik. Waffaqahu, diberikan taufik, fi hadzal musimi, fi artinya pada, hadzal musimi, hadza artinya ini, al musim musim, fi hadzal musimi pada musim-musim, pada musim ini, al azimi yang agung, al azimi yang agung, lightinamil khairat, untuk mendapatkan al khairat, kebaikan yang banyak. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyadarkan orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya taufik untuk bersegera beramal dengan amalan kebaikan pada bulan ini, supaya dia memperoleh kebaikan yang banyak. Kemudian wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi bahwasannya tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah saja, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, dzul fadli wal ihsan, dzu artinya pemilik, al fadli keutamaan, wal ihsani dan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala pemilik keutamaan, segala keutamaan dan kebaikan itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna Muhammadan, wa asyhadu, dan saya bersaksi, anna sesungguhnya, Muhammadan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di sini tidak dituliskan alif. Biasanya jika setelah tanwin fathah itu diberikan alif supaya menjadi tanda bahwasannya jika ada tanwin fathah ketika kita sukun itu dibaca panjang, seperti fathan mubinan, fathan mubina, seperti itu. Wa asyhadu anna Muhammadan, dan saya bersaksi, anna bahwa, atau sesungguhnya, Muhammad, anna Muhammadan abduhu, hambanya, maksudnya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, wa rasuluhu, dan utusannya, sayyidu waladi Adnan, sayyid itu artinya pemimpin, waladi Adnan, walad di sini artinya keturunan Adnan, keturunan Adnan. Amma ba'd, fa inna syahra ramadhana, maka sesungguhnya syahra ramadhana, syahr itu artinya bulan, ramadhana bulan Ramadan. Ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya bahwasannya bulan Ramadan itu salah satu bulan dari bulan-bulan pada kalender Hijriah. Maka sesungguhnya bulan Ramadan min a'zami asy-syuhuri wa afdaliha, min di antara, a'zami yang paling agungnya, di antara yang paling agungnya, min a'zami asy-syuhuri dari bulan-bulan, wa afdaliha dan yang paling utamanya, dan yang paling utamanya. Sesungguhnya bulan Ramadan itu di antara bulan-bulan yang agung dan utama. Syahrun, yaitu bulan, yu'azzimullahu. Nah, ini contoh bahwasanya dalam bahasa Arab itu kalimat bisa diawali dengan kata kerja. Dalam bahasa kita pelaku terlebih dahulu, subjek, predikat, objek. Syahrun, bulan,
yu'azzimullahu. Yu'azzimu itu artinya melipat gandakan Allah Tuhan kita. Syahrun, bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan fihi, padanya, al-ajra, pahala. Kemudian wa yujzilul mawahiba, wa yujzilu, dan melimpahkan al-mawahiba, karunia-karunia. Maksudnya Allah melimpahkan pada bulan Ramadan itu kenikmatan, pahala, dan yang lainnya. Wa yaftahu, dan membuka, maksudnya Allah Subhanahu wa taala membuka abwabal khair. Abwab jamak dari babun yang artinya pintu-pintu al-khairi, pintu-pintu kebaikan. Wa yaftahu abwabal khair, dan Allah Subhanahu wa taala membuka pada bulan Ramadan pintu-pintu kebaikan. Fihi, padanya, pada bulan Ramadan. Likulli raghibin, likulli, bagi setiap, raghibin, orang yang menginginkan. Jadi orang-orang yang menginginkan kebaikan untuk dirinya, Allah Subhanahu wa taala mudahkan atau berikan satu bulan, yaitu bulan Ramadan, yang padanya ada banyak kebaikan, banyak keutamaan. Orang berbuat baik di situ dimudahkan. Kemudian di sini penulis membawakan ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan alladzi, yang mana unzila fihi al-Qur'an, diturunkan padanya Al-Qur'an, hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin, dan penjelas berupa petunjuk, dan al-furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah. Ishtaharat, ishtaharat itu telah tersebar, telah tersebar. Al-akhbar, berita-berita. Kalau di sini susunannya ishtaharat bi fadlihi al-akhbaru. Ishtaharat, telah tersebar, al-akhbaru, berita-berita, bi fadlihi, akan keutamaannya. Kemudian watawatarat fihil athar, watawatarat, dan banyak, tawatarat, banyak, berkesinambungan, mutawatir. Watawatarat, dan banyak, fihi, padanya, al-athar, riwayat-riwayat. Maksudnya riwayat-riwayat yang menjelaskan akan keutamaannya bulan ini itu sangatlah banyak. Kemudian di sini penulis memberikan contoh fafis sahihain, dan maka pada sahihain, dua kitab yang sahih, yaitu Sahih Bukhari dan Muslim. Ada yang tahu siapa nama Imam Bukhari? Imam Bukhari Muhammad bin Ismail atau bin Abdullah? Ayo, Muhammad bin Ismail, barakallahu fiik. Kemudian kalau Imam Muslim, ada yang tahu? Muslim bin Al-Hajjaj, saya. Muslim bin Al-Hajjaj. Itu nama Imam Muslim. Min hadits Abi Hurairah, dari hadis Abu Hurairah. Siapa nama Abu Hurairah? Ayo, Abdurrahman bin Sakhar. Sahih, barakallahu fiik. Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza jaa Ramadan,
Idza artinya jika. Jaa Ramadan. Jaa artinya datang. Ramadan, bulan Ramadan. Jika bulan Ramadan telah datang. Futtihat, dibukalah abwabul jannah, pintu-pintu surga. Abwab itu pintu-pintu. Wa ghulliqat, dan ditutuplah abwabun nar, pintu-pintu neraka. Wa suffidat asyayatin, dan dibelenggu atau diborgol para syaitan. Ini salah satu kabar baik bahwasannya di bulan Ramadan itu pintu-pintu kebaikan sangatlah banyak, karena Allah membuka pintu-pintu surga, sehingga orang yang mungkin di bulan yang lain itu berat untuk beramal soleh, di bulan Ramadan terasa lebih ringan, Wa ghulliqat abwabun nar, dan pintu-pintu neraka itu ditutup. Wa suffidat asyayatin, dan para syaitan itu juga dibelenggu atau diborgol. Wa qad kana, wa qad artinya dan sungguh, kana dahulu, li salafina salih, li salafina pendahulu kita memiliki, pendahulu yang saleh, dan sungguh dahulu pendahulu kita yang saleh memiliki. Kemudian di sini dijelaskan siapa pendahulu kita yang saleh, yaitu alladzina, orang-orang, asyu, mereka hidup, fil qurunis salasatil mufaddalati. Fi artinya pada, al-qurun abad, as-salasah 3, al-mufaddalah fil qurunis salasatil mufaddalati. Mereka hidup di 3 abad emas, yaitu di zaman Nabi Muhammad, di zaman para tabi'in, sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Kemudian wa awwaluhum as-sahabah, dan yang pertama dari mereka adalah as-sahabah, yaitu orang yang bertemu kepada Nabi Muhammad SAW dalam keadaan dia beriman, dan dia meninggal dalam keadaan beriman juga. Itu adalah sahabat, orang yang pernah berjumpa kepada Nabi Muhammad SAW dalam keadaan dia beriman kepada Allah, dan dia wafat atau meninggal dalam keadaan beriman juga. Ridwanullahi ta'ala alaihim, ridha Allah ta'ala alaihim, atas mereka, maksudnya semoga Allah meridhai mereka. Wa man ba'dahum, dan orang-orang ba'dahum, setelah mereka. Minat tabi'in, dari tabi'in. Tabi'in itu orang yang berjumpa kepada para sahabat atau murid-muridnya para sahabat. Ahwal wa aqwal, mereka memiliki keadaan-keadaan, wa aqwal, dan ucapan-ucapan. Mustaqatun, mengalir, minal imamil qudwati, dari al-imam, pemimpin, al-qudwati, panutan, wal uswatil hasanah, dan teladan, al-hasanati, yang baik, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para pendahulu kita yang saleh, mereka memiliki keadaan-keadaan yang diceritakan sampai sekarang, dan juga mereka memiliki ucapan-ucapan yang mana ucapan atau perbuatan tersebut itu bersumber dari pemimpin kita, yaitu Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Faqad kana sallallahu alaihi wasallam, faqad kana, maka sungguh, kana dahulu, sallallahu alaihi wasallam, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jawadan kariman, jawadan kariman, jawadan dermawan, kemudian kariman mulia. Beliau adalah orang yang dermawan dan beliau adalah orang yang mulia. Yut'imut ta'am, beliau yut'imu, memberikan at-ta'am, makanan. Wa yaqra'ul Qur'an, dan beliau yaqra'u, membaca Al-Qur'ana, beliau membaca Al-Qur'an. Wa yaqumul laila, dan beliau yaqumu, berdiri, maksudnya mengerjakan salat al-laila, salat malam. Hatta tatafattara qadamah, hatta, sampai, tatafattara, pecah, qadamah, kedua kaki beliau. Jadi beliau pernah sholat sampai kedua kaki beliau itu pecah-pecah. Ila ghairi dzalik minal ibadati wat ta'ati allati yudha'ifuha sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Ila ghairi dzalik, dan selainnya, minal ibadati, dari ibadah-ibadah, wa ta'ati, dan ketaatan-ketaatan, allati, yang, yudha'ifuha, dilipat gandakan, maksudnya dikerjakan lebih banyak lagi, yang dikerjakan oleh sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan, pada bulan Ramadan, aktsara min ghairihi, aktsara, lebih banyak, min ghairihi, dari selainnya, maksudnya dari selain bulan-bulan Ramadan, minal azman, maksudnya dari waktu-waktu yang lain. Wasalafuna salih, wasalafuna, dan pendahulu kita, as-salih, yang salih, ala atharihi madun, di atas peninggalan baginda Nabi Muhammad, madun, mereka mengikuti. Wa ala khattahu sairun, dan di atas khattahu, jejak beliau, jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sairun, mereka berjalan. Wa li sunnatihi wa hadyihi muqtaduna wa muttabi'una, dan pada sunnah beliau dan petunjuk beliau, muqtaduna, mereka muqtaduna, wa muttabi'una, artinya mirip, mereka mengikuti atau menjadikan Nabi Muhammad sebagai teladan, muqtaduna, diteladani, wa muttabi'una, dan mereka mengikuti jejak tersebut. Tanawwa'at ibadatuhum, tanawwa'at itu bermacam-macam, ibadatuhum, ibadah-ibadah mereka, maksudnya ibadah-ibadah para pendahulu kita itu ada banyak. Wa'alat himamuhum, dan tinggi, alat, tinggi, himamuhum, kesungguhan mereka. Fashammaru fihi, maka mereka bersiap-siap, syammaru fihi, padanya, pada bulan Ramadan, menyambut bulan Ramadan, an sa'idil jaddi, dari persiapan yang sangat-sangat, maksudnya bersiap dengan bersungguh-sungguh. Wajtahadu, dan mereka bersungguh-sungguh, fil amalis salih, pada amalan yang saleh. Tam'an fi mardatillah, tam'an, menginginkan, mengharapkan, fi mardatillah, pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, wa rajaan fi tahsili thawabih, dan berharap, fi tahsili thawabih, pada tahsil, itu mendapatkan, thawabihi, ganjarannya.
Maksudnya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mengharapkan ridha Allah dan juga mereka mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa min hadzal muntalaq wa min hadzal muntalaqi wa min dan dari hadza artinya ini al muntalaq dasar. Maksudnya dan dari dasar tersebut yang telah disebutkan oleh penulis, ra'aina kami berpendapat an nadzkura untuk menyebutkan syai'an beberapa min fadhaili ba'dil a'mal, untuk menyebutkan min fadhaili dari keutamaan ba'dil a'mali sebagian amalan-amalan soleh, wa namadija dan contoh-contoh, jamak dari namudaj, wa namadija dan contoh-contoh min ahwalis salafis salihin, min artinya dari, ahwal keadaan-keadaan as-salaf pendahulu, as-salihin yang soleh, wa kaifa kana dan bagaimana kana dahulu i'tina'uhum mereka perhatian, wajtihaduhum dan mereka bersungguh-sungguh, fi a'malil birri fi pada a'malil birri amalan-amalan yang baik, fi hadha syahril mubaraki, fi artinya pada, hadha ini, asyahri itu bulan, maksudnya pada bulan ini, al-mubarak yang diberkahi, fi kutayyibin pada buku yang kecil, mausumin yang diberi judul qutufun min ahwalis salaf fi Ramadan fi ma'rizil iman. Qutufun artinya jejak-jejak atau peninggalan-peninggalan, min ahwalis salaf, min dari ahwal itu keadaan-keadaan, as-salaf para pendahulu, fi Ramadan di bulan Ramadan, fi ma'rizil iman dalam benteng atau naungan keimanan, hatta nalhaqa, hatta supaya, nalhaqa kita bisa menyusul, menemui, bidzalikar ra'il supaya kita bisa menemui pelopor itu, pendahulu itu, wa nakuna mimman arafa haqqa hadza syahri dan nakuna supaya kita mimman arafa dari orang-orang yang arafa mengetahui, haqqa hadza syahri kebenaran bulan ini, fa'amila lahu maka beramal padanya atau untuknya, wa syammara dan bersiap-siap, wajadda wajtahada dan serius, wajtahada dan berusaha dengan sekuat tenaga. Kemudian di sini penulis menutup muqaddimah dengan doa, as'alullahal azima an yubaraka fil juhdi, aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, an yubaraka fi hadzal juhdi supaya memberkahi usaha ini, wa an yanfa'ana, wa an dan agar supaya, yanfa'ana memberikan manfaat, bihi dengannya, wa an yaj'alahu khalisan liwajhihil karim, wa an yaj'alahu dan agar supaya, yaj'alahu menjadikannya, khalisan amalan yang ikhlas, tulus untuk Allah Subhanahu wa taala, liwajhihil karim mengharapkan wajahnya yang mulia, innahu waliyyu dzalik sesungguhnya dia, innahu sesungguhnya dia yaitu Allah Subhanahu wa taala, waliyyu dzalik penolong hal tersebut, wal qadiru alaih dan mampu atasnya, mampu untuk mengabulkan apa yang diminta. Kemudian kita masuk di bab berikutnya, al-muradu bisalafi hadhil ummah. Al-murad yang dimaksud bisalafi hadhil ummah dengan pendahulu hadhil ummah,
pada umat ini. Wa fadhaili syahri ramadhana, dan fadhail keutamaan syahri ramadhana, bulan Ramadan. Baik, dimulai dari apa yang dimaksud dengan as-salaf atau definisi as-salaf. Al-muradu bisalafi hadhil ummah. Al-muradu yang dimaksud bisalafi dengan pendahulu hadhil ummah, umat ini. Awalan, yang pertama, al-muradu bisalafi fil lughah, yang dimaksud dengan pendahulu secara bahasa. As-salaf, kata as-salaf itu merupakan jamak dari salif, jamak dari salif. Salif ala wazni harisin wa harasin, di atas timbangan atau di atas pola harisin wa harasin. Maksudnya jika kita perhatikan, harisin itu harokatnya dan jumlah hurufnya itu sama dengan salifin, itu namanya wazan atau pola, jamaknya haras. Dan juga khadimin wa khadamin, khadim seperti salif, hurufnya ada 4, yang kedua juga huruf mat, harokatnya juga sama. Khadim jamaknya adalah khodam, para pembantu. Wassalif, dan as-salif maksudnya adalah al-mutaqaddim. Al-mutaqaddim, orang yang mendahului, orang yang mendahului. Wassalafu, dan kata as-salaf maksudnya adalah al-jama'atu al-mutaqaddimun. Al-jama'ah itu orang-orang yang banyak, orang-orang al-mutaqaddimun yang telah mendahului atau para pendahulu, itu as-salaf secara bahasa. Wa min dzalika, dan dari definisi itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, faj'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin, maka kami jadikan mereka salafan, sebagai pendahulu, maksudnya orang-orang yang diambil pelajaran darinya, wa mathalan, dan contoh lil akhirin, bagi orang-orang yang hidup belakangan setelahnya. Yaqulu, dia mengatakan, ja'alnahum salafan, ja'alnahum, kita jadikan mereka salafan, yaitu pendahulu, mutaqaddimin, orang-orang yang mendahului, liyata'adha bihimul akharun, liyata'adha, supaya mengambil pelajaran, al-akharun, orang-orang yang lain atau orang-orang yang setelahnya, bihim, dengan keadaan mereka. Yang intinya dari segi bahasa as-salaf itu artinya adalah pendahulu atau jamak dari salif. Kalau salaf itu para pendahulu, kalau satu orang salif. Kemudian di sini juga penulis menukilkan ucapan dari ahli bahasa yang bernama Ibnu Faris. Ibnu Faris mengatakan as-sin wal lam wal fa salaf. Sin, lam, fa, aslun, akar kata. Salaf dari sin, lam, dan fa. Yadullu, 3 huruf ini jika bersambung menunjukkan ala taqaddumin, pada taqaddum, mendahului, wasabaqin, sabaqin itu lebih dahulu. Wa min dzalika, dari definisi itu, as-salaf yaitu para pendahulu, alladzina madau, yaitu orang-orang yang madau, telah berlalu. Wal qaumus salaf, dan kaum, orang yang banyak atau al-jamaah, as-salaf artinya adalah al-mutaqaddimun, orang-orang yang telah mendahului atau para pendahulu. Itu secara bahasa. Kemudian secara istilah,
Al-muradu bis salafi istilahan. Yang dimaksud dengan salaf secara istilah. Ta'addadat aqwalul ulama'i. Ta'addadat itu banyak, ada banyak. Aqwalul ulama'i, ucapan-ucapan para ulama. Fi bayanil muradi, pada bayan, penjelasan al-murad, makna bimustalahis salaf, dengan istilah atau mustalah as-salaf, ila aqwalin katsirah, pada definisi atau ucapan-ucapan yang banyak. Jadi ada banyak definisi tentang definisi as-salaf, para pendahulu. Mau adzan dulu? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik, kita sambung lagi mungkin sekitar 15 menit sampai jam 7:45. Kita masuk di definisi para pendahulu secara istilah. Ta'addadat aqwalul ulama. Ta'addadat itu ada banyak, aqwal, ucapan-ucapan atau definisi-definisi al-ulama'i, dari para ulama. Fi bayanil muradi, pada bayani, penjelasan, al-muradi,
berkaitan dengan al-murad yang dimaksud bimustalahis salaf, dengan istilah as-salaf, ila aqwalin katsiratin, pada definisi yang banyak. Lakinnal qaul, akan tetapi ucapan yang as-sahih, yang benar, al-masyhur, yang masyhur, alladzi alaihi jumhur ahli sunnah, alladzi artinya yang, alaihi di atasnya, jumhur mayoritas, ahli sunnati ahli sunnah, annal maksud sesungguhnya maksud bisalafis salih, dengan pendahulu yang saleh adalah mereka itu ahlul quruni tsalatsatil mufaddalah, mereka itu adalah ahlul qurun, orang-orang yang hidup di al-qurun, masa yang 3, alladzina syahida lahumun nabiyyu, yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam persaksikan bagi mereka bil khairiyah, dengan kebaikan. Haitsu qala, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul qurunul ladzi bu'itsu fihim, sebaik-baik zaman atau masa adalah masa yang padanya aku diutus padanya. Jadi orang-orang yang hidup di zaman itu adalah orang-orang yang Allah pilih untuk menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang hidup setelahnya, setelah para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang hidup setelah para tabi'in, yaitu tabi'ut tabi'in. Fasalafus salih, maka yang dimaksud dengan pendahulu yang saleh, humus sahabah, mereka adalah para sahabat, wat tabi'un, dan para pengikut atau murid-murid dari para sahabat, wa tabi'ut tabi'in, dan murid sahabat, muridnya para muridnya sahabat. Para sahabat Nabi memiliki murid, dan murid tersebut memiliki murid lagi. Itu namanya tabi'ut tabi'in. Rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka. Jadi judulnya tadi al-muradu bis salaf, yang dimaksud dengan pendahulu. Jawabannya ada di akhir, yaitu mereka adalah pendahulu yang soleh adalah sahabat, tabi'in, yaitu muridnya para sahabat, dan juga para muridnya sahabat. Rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka. Kemudian kita masuk di fadhailu syahri Ramadan, keutamaan bulan Ramadan. Yatamayyazu syahru Ramadana, bulan Ramadan, yatamayyazu, memiliki ciri khas yang membedakan, an ghairihi, dengan yang lainnya, dengan bulan-bulan yang lain, minasyuhur, dari bulan-bulan yang lain, bil adidi, dengan banyaknya, minal fadail, dari keutamaan, wal katsiri minal qurubat, dan banyaknya minal qurubat, amalan-amalan saleh, allati, yang mana, tatadha'afu, dilipat gandakan, fiha, padanya, al-ujur, pahala-pahala, wa taktsuru fiha al-hasanat, wa taktsuru, dan banyak, fiha, pada bulan tersebut, al-hasanat, kebaikan-kebaikan. Wa min ahammi hadhil fadaili, dan dari ahammi, yang paling penting di antara keutamaan-keutamaan ini adalah, kemudian beliau atau penulis memberikan poin-poin di antara keutamaan bulan Ramadan. Di sini yang pertama adalah bulan Ramadan itu Allah turunkan padanya Al-Qur'an.
bulan Ramadan Allah turunkan kepadanya Al-Qur'an. Innahu syahrun, sesungguhnya dia adalah bulan, khassahullah, Allah mengkhususkannya, mengistimewakannya, bi an unzila fihil Qur'an, dengan diturunkan padanya, unzila fihi, diturunkan padanya Al-Qur'an, Al-Qur'an, ala nabiyhi, kepada nabinya yang bernama Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini ada ayat dari Al-Qur'an yang menjadi syahid adalah yang bagian awalnya, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an, bulan Ramadan alladzi, yang padanya, unzila fihi, diturunkan padanya, pada bulan tersebut, Al-Qur'an, Al-Qur'an, hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelas berupa petunjuk dan al-furqan, pembeda dari yang benar dan yang salah. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala akan muliakan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Qur'an Allah akan muliakan. Allah menurunkan Al-Qur'an atau wahyu melalui perantara malaikat Jibril, dan malaikat Jibril Allah jadikan sebagai malaikat yang paling mulia. Kemudian Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah jadikan Nabi Muhammad itu nabi yang paling mulia meskipun nabi yang paling terakhir. Kemudian umatnya Nabi Muhammad juga adalah umat yang pertama kali masuk surga. Umat yang belakangan, akan tetapi umatnya Nabi Muhammad itu umat yang pertama kali masuk surga, dan umatnya Nabi Muhammad adalah penduduk surga yang paling banyak jumlahnya. Jadi penduduk surga yang paling banyak itu adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Qur'an itu membawa kebaikan, kebaikan yang banyak. Baik. Kita berpindah ke poin kedua. Di antara keutamaan bulan Ramadan yang kedua di sini, puasa pada bulan Ramadan menghapuskan dosa-dosa kecuali dosa besar. Puasa pada bulan Ramadan merupakan penggugur dosa kecuali dosa-dosa besar. Inna siyama syahri ramadhana, sesungguhnya berpuasa pada bulan Ramadan, yukaffirullahu bihil khataya, Allah Subhanahu wa taala yukaffiru, menggugurkan, bihi, dengannya, dengan puasa tersebut, al khataya, kesalahan-kesalahan seorang hamba, bistithna'il kabair, dengan pengecualian dosa-dosa yang besar. Kemudian di sini penulis memberikan angka nomor 4. Kita merujuk ke bawah. Yang 4, al-kabair la buddalaha min taubah. Dosa-dosa besar atau al-kabair la buddalaha, wajib atasnya, min taubah, bertaubat. Jadi kalau dosa-dosa besar itu kita wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diampuni. Dalilnya adalah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu berkata, as-salawatul khamsu, salat wajib yang 5, wal jumu'atu ilal jumu'ati, wal jumu'atu ilal jumu'ati, dari satu Jumat ke Jumat yang lain. Ini berkaitan dengan hari Jumat. Dalam bahasa Arab ada beberapa dialek, dibaca Jumat disukun mimnya, atau di dhammah jumu'ah, atau di fathah juma'ah. Itu semua bahasa fusha.
Wal jumu'atu ilal jumu'ati, dan dari satu Jumat ke Jumat yang lain. Wa ramadhanu ila ramadhana, dan dari satu Ramadan ke Ramadan yang lain. Mukaffiratun ma bainahunna, ada penggugur dosa di antara keduanya, di antara amalan-amalan tersebut. Idzajtunibatil kabair, idzajtunibatil kabair. Idza artinya jika, ujtunibatil kabair, al kabair itu dosa-dosa besar, ujtunibat dijauhi. Maksudnya di sini kalau dosa-dosa besar itu harus bertaubat, sedangkan dosa-dosa kecil itu ada penggugurnya, yaitu sholat 5 waktu dari Jumat ke Jumat yang lain. Seseorang sholat Jumat, pekan berikutnya sholat Jumat, maka di antara Jumat tersebut ada penggugur dosa, dan juga Ramadan ke Ramadan yang lain. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita baca awalnya. Di antara kekhususan bulan Ramadan adalah, atau keutamaannya, bulan Ramadan adalah bulan al-jud. Al-jud itu artinya dermawan, bulan penuh kedermawanan dan infak dan memberikan kebahagiaan. Yang ketiga adalah bulan Ramadan adalah bulan penuh kedermawanan, kemudian infak, dan membahagiakan orang lain, memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Insyaallah kita sambung lagi di pertemuan berikutnya. Kita mulai dari yang ini. Poin yang ketiga di antara keutamaan bulan Ramadan. Aktafi bihada. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.